wabarakatuh, sahabat pepaya California, para penghuni dunia yang satu hobi, yakni penanaman ataupun pembudidayaan pepaya California. Kali ini saya akan menyampaikan atau ingin berbagi kegiatan dalam perawatan pepaya California setelah belajar berbunga dan juga setelah ditimpa hujan 2 hari 2 malam di wilayah saya ini. Saatnya hari ini saya akan melakukan penyepraian ataupun pencegahan terjadinya jamur di kebun pepaya California ini. Untuk usia pepaya ini sendiri kurang lebih 3 bulan. Ada yang sudah mengeluarkan buah dan juga masih ada yang juga yang berbunga. Oke, sahabat pepaya California, adapun obat-obatan ataupun fungisida serta insektisida yang saya gunakan kali ini saya akan perlihatkan dan bagaimana saya cara pengaplikasiannya. Oke, ikuti terus video ini sampai habis agar tidak gagal paham. Pepaya saya yang baru berumur kurang lebih baru mau mencapai 3 bulan dan juga sudah mengeluarkan bunga. Nah, ini kondisinya ataupun keadaannya pepaya California yang saya budidayakan kurang lebih 3 bulan yang lalu. Saya melakukan penanaman ataupun pemindahan dari semai ataupun polybag hingga tanam, dan usianya tadi sudah saya katakan kurang lebih 3 bulan ya. Ada juga yang sudah mengeluarkan buah. Nah, ini akan kita aplikasikan obat-obatan hama untuk pencegahan jamur ataupun yang lain-lain, karena cuaca di sini sangat ekstrim. Dari beberapa hari yang lalu, kurang lebih 2 hari 2 malam, ini diterjang hujan lebat ya. Oke, sahabat pepaya California, tidak perlu kita berlama-lama lagi. Saya akan melihatkan ataupun apa saja yang saya gunakan di sini untuk melakukan pengendalian ataupun pencegahan jamur di wilayah saya ini ataupun di perkebunan saya ini. Nah, untuk yang pertama saya masih menggunakan pupuk daun karena di sini usianya masih cukup muda. Saya masih menggunakan pupuk daun merek dagang Gandasil D ya. Nah, untuk dosisnya sendiri ini saya masih menggunakan 1 tutup ataupun 1 sendok makan per tangki air. Yang selanjutnya saya menggunakan MIP Cinta untuk pengendalian hama yang lain seperti semut, ulat, dan juga mungkin hama-hama yang lain yang ada di batang akan bisa dikendalikan dengan fungisida ataupun insektisida yang bermerek ataupun merek dagangnya ini MIP Cinta 50 WP. Selanjutnya saya menggunakan MKP ya untuk perangsang buah ataupun bunga, dimana usia seperti ini harus kita bantu perangsangan ataupun pemupukan pada bunga dan buah menggunakan MKP merek dagang MKP Pak Tani. Untuk dosisnya sendiri saya menggunakan MKP ini per tangki airnya masih dosis rendah ya, karena saya campur dengan obat-obatan yang lain. Ini menggunakan 1 sendok makan saja. Yang selanjutnya saya masih menggunakan juga antrakol ya. Fungisida antrakol ini menurut saya sendiri
cukup efektif ya untuk pencegahan jamur, karena fungisida antrakol ini bekerja secara sistemik dan mudah-mudahan dapat mengendalikan hama, jamur ataupun yang lain-lain, karena antrakol ini bersifat protektif serta berbentuk tepung dan juga mudah larut di dalam airnya. Nah, untuk yang di dalam botol ini adalah H2O 202 ataupun H202, atau juga sering kita ataupun kebanyakan orang menyebutnya ini hidrogen peroksida. Ini juga mudah-mudahan bisa membantu pengendalian jamur karena cukup efektif sesuai dengan pengalaman saya sendiri. Nah, untuk dosisnya ini sendiri untuk saat ini saya masih menggunakan dosis rendah juga, kisaran 40 sampai 50 ml per tangki air ataupun per 16 liter. Nah, dari beberapa jenis fungisida ataupun insektisida serta pupuk MKP tadi serta hidrogen peroksida ini 5 jenis ya, saya aduk di satu ataupun di tangki air dan saya akan aplikasikan secara merata di perkebunan saya ini. Oke, sahabat pepaya California, itulah tadi obat-obatan ataupun racun kontak serta racun sistemik yang saya gunakan untuk pengendalian hama di tanaman pepaya ini. Oke, sekarang kita ataupun saya akan memperlihatkan bagaimana cara pengaplikasiannya. Simak terus video ini. Tentunya jangan lupa dukung terus juga video ini agar terus berkembang dan selalu memberikan motivasi serta pengalaman yang baru bagi kita semua. Sahabat para pecinta pepaya California ataupun pembudidaya pepaya California, setelah beberapa jenis fungisida ataupun insektisida tadi yang kita campur, kita satukan di dalam media ember ya, kita kasih air, lalu kita larutkan ataupun kita aduk seperti ini agar rata menyatu semua jenis tadi. Karena kalau kita langsung masukkan dalam tangki air ataupun tank, tidak begitu bisa rata. Nah, kalau sudah seperti ini terus kita aduk hingga rata. Nah, untuk pengaplikasiannya sendiri ini saya dengan interval 1 minggu sekali ataupun bisa 3 hari sekali, melihat cuaca. Jika setiap turun hujan, saya akan melakukan penyepraian ataupun penyemprotan di pepaya California ini untuk menghindari serangan-serangan jamur ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan di tanaman pepaya kita. Nah, sepertinya sudah larut. Selanjutnya kita masukkan cairan ini ke dalam tangki air ataupun tank semprot. Kita penuhkan hingga sampai di tanda 16 liter air ini. Agak blur ya, maaf, intinya satu tank. Nah, untuk cara pengaplikasiannya seperti ini sahabat pepaya, kita spraykan ya. Mohon maaf agak terganggu kameranya karena saya menggunakan ataupun sendiri. Terus kita ratakan pengaplikasiannya dari bawah hingga ke pupus daun. Ini.
Oke, sahabat pepaya California, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita. Mohon maaf bila ada kekeliruan ataupun ketidaksamaan dari petani pepaya yang lainnya. Sekali lagi mohon dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya agar channel ini terus berkembang. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.